Oke, sekarang kita bongkar. Kondisi alatnya seperti ini, teman-teman. Ya, kita coba putar. Timernya dan lampu powernya tidak nyala seperti tadi ya, yang sebelumnya. Dan alat ini seperti ini, teman-teman ya, tidak menggunakan fuse. Dalamannya seperti ini. Biasanya kalau Magicom untuk masak nasi ya ada fuse-nya. Kalau alat ini tidak memakai fuse, tapi dia menggunakan timer. Nah, sekarang kita cek terlebih dahulu tegangan yang masuk, ataukah memang kabelnya yang rusak atau gimana ya. Kita cek dulu di skala 1 kilo aja, di skala 1 X ya. Di sini tidak jalan ya, jarumnya tidak jalan. Kalau kita tempelin, kita ukur di kabelnya. Ini timernya sudah kita puter, jadi intinya seperti ada barang yang putus begitu ya, teman-teman. Nah, sekarang selanjutnya cara kerja mesin ini dari kabel AC ya, tegangan AC masuk ke timer ya. Setelah timer baru keluar. Jadi kita cek dulu timernya, apakah timernya bermasalah. Cek ya, dalam posisi 1X ya, posisi 1X. Ya, ini timernya dalam posisi on ya. Dalam posisi on harusnya nanti nyambung ya. Begini ya, bergerak ya. Bergerak nyambung. Jadi timernya ini, sedangkan dalam posisi on itu jarum tidak bergerak sama sekali. Ini diukur di antara kedua belah kaki ya, kedua belah kaki timer. Sekarang kita coba kita coba bongkar timernya, kita lepas dan kita ukur ya secara jelas. Kita lepas saja, teman-teman. Apakah memang ini benar timernya yang bermasalah? Kita bongkar sebentar. Oke. Nah, ini timernya ya, teman-teman. Seperti ini ya timernya. Ada lonceng apabila sudah mati, loncengnya akan berbunyi. Ya, sekarang kita ukur kembali lebih jelasnya ya. Kalau tadi ukurnya belum jelas, ini yang lebih jelasnya ya, begini. Dalam posisi 1 kilo, dalam posisi 1 kali 1 kilo itu ya jarumnya ya. Kita lihat bersama, ini tidak bergerak, teman-teman ya. Nah, tidak bergerak. Harusnya apabila posisi dalam on, timer diputar, nah seperti ini, harusnya jarumnya bergerak, tetapi ini tidak bergerak, teman-teman ya. Nah, sekarang untuk membuktikan timer ini rusak atau tidak, sekarang kita akan coba jumper langsung ya.
Kita coba jumper langsung agar lebih jelas. Kita gunakan kabel biasa saja teman-teman. Oke. Kita coba solderkan di antara kedua belah kaki timernya. Kita solder langsung saja. Ini sebagai uji coba teman-teman. Oke, sudah tersolder seperti ini. Sekarang kembali kita nyalakan, kita colokin ke listrik. Apakah ada perubahan pada alat ini? Nah, itu teman-teman ya. Lampu indikatornya sudah nyala. Ya, kalau nggak percaya diulang lagi ya. Nah ya, posisinya seperti itu ya. Tadi terkena cahaya videonya. Nah itu kan nyala itu teman. Nah itu, ini nyala ya. Nah, kita bisa digunakan lagi ini. Nah, udah nyala ya. Jadi permasalahannya hanya pada sebuah timer yang seperti ini ya. Jadi selanjutnya nanti kita tinggal beli timer di toko yang seperti ini, tinggal pasang, langsung berfungsi kembali dengan baik ya. Ya teman-teman, semoga tutorial singkat ini bermanfaat untuk teman-teman. Bagi yang belum subscribe di channel saya, silahkan subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan dengan video terbaru dari saya. Dan saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.